Alladzi khalaqas samawati wal ard wa anzala minas samai ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatul kiram, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis taklim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dipertemukan Allah di dalam majelis ilmu. Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk menambah pengetahuan, untuk menambah wawasan. Kesempatan itu mahal, bahkan sangat mahal, karena kesempatan itu adalah al-waqt. Kesempatan itu waktu. Al-waktu al-umur. Waktu itu umur. Al-hayat, kehidupan. Berarti orang yang diberi kesempatan berarti diberi waktu. Orang yang diberi waktu berarti diberi umur. Orang yang diberi umur diberi kehidupan. Hidup itu mahal. Hidup itu mahal. Makanya para ulama mengatakan al-waktu samin. Waktu itu berharga. Fala tudayyi'uha. Jangan disia-siakan. Jangan dijual, jangan digunakan. Illa bin nafis, kecuali dengan sesuatu yang berharga. Kalau panjenengan dengan saya ditanya, engkau hargai berapa umurmu? Nah, jawabannya ini. Halo? Dihargai berapa umurmu? Kok berapa hargai berapa umur? Jawabnya apa? Berapa juta? Direkani ini menarik nih. Itulah kenapa para ulama menyibukkan diri dengan sesuatu yang menurut kita mosok dikir, mosok, karena ngerti makna umur ini. Nah kita yang kepingin senang-senang, santai-santai, ongkang-ongkang kaki, hiburan-hiburan, tontonan, itu karena nggak ngerti nilai umur. Dan ditakoni umurnya jalan biru. Kalau satu misal, seperti anak kita, megap dalam keadaan nazar. Dokter bilang, iki urip mas, nek rego niku sampean obat obat 50 juta. Kira-kira piye? Kira-kira piye?
tebus Pak. Kenapa? Hidup itu mahal. Karena kita tahu konsekuensi mati itu kan tahu kita. Kenapa? Karena kita punya keyakinan mati itu bukan akhir segalanya. Mati selesai itu kan urusannya soalnya. Amal-amal kita ditanyakan oleh Allah, waktu kita ditanyakan oleh Allah, tingkah laku kita ditimbang oleh dimintai pertanggungjawaban. Nah sementara kita tahu borok-borok kita belum semuanya sembuh, hutang-hutang kita kepada agama belum tuntas, kewajiban belum ditunaikan dengan sebaik-baiknya, dosa belum ditebus, lalu kita mati menghadap Allah dengan seperti itu? Enggak. Nah ini makanya kesempatan-kesempatan yang ada itu ojo disalah guna, dimanfaatkan. Makanya para ulama nanti kalau kita ngerti nilai dari suatu kehidupan, makanya tanyakan berapa nilai umur, kau hargai berapa umur. Itu sudah ada kajian di YouTube, coba dicari. Ya, sudah kita bahas. Kau hargai berapa umur. Nah, kalau memang umur ini mahal, hargai kan itu. Makanya para ulama mengisi waktunya dengan apa coba? Ketaatan kepada Allah. Kenapa kok disibukkan dengan itu? Karena ngerti nilai dari sebuah umur itu mahal, kehidupan itu mahal. Sampai kalau jenengan ditawari, kalau jenengan tak kasih umur 3 hari lagi itu mau nggak? Satu misal ditawari itu, mau nggak? Kalau 3 hari dengan 3 tahun milih mana? Kenapa? Nggak mau meninggal lagi. Karena kita tahu konsekuensinya. Kalau kita meninggal berarti aku butuh berhadapan dengan diriku sendiri, dengan perbuatanku sendiri. Dan kita tahu kita banyak kekurangan, kita banyak keburukan. Ya, makanya ditonton, dimanfaatkan gitu, dengan sebaik-baiknya. Baik jamaah sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, materi kita akan melanjutkan tentang sebab-sebab kerasnya hati. Sampai pada poin lisannya belum itu ya? Ya, tinggal yang itu dampak buruk lisan sama yang satu. Lisan belum? Oh belum. Belum. Jadi yang sudah kita bahas kemarin itu tentang apa saja yang sudah dibahas itu. Sebab pertama, apa yang menyebabkan hati keras? Berpaling dari Al-Quran. Itu nomor 1. Ninggalno Al-Quran itu sebab hati niku keras. Nah, itu udah pasti sudah. Karena Al-Quran itu konsumsinya jiwa. Ya, makanya Allah menciptakan manusia, Allah mengutus Rasul, Allah menurunkan Al-Quran. Jadi manusia itu gak iso tinggal Al-Quran. Namun ditinggalkan, mati jiwanya. Mati jiwanya. Nah, makanya ojo sampai pulang sampean berpaling dari Al-Quran. Nah, bagi bapak-bapak, ibu-ibu sing rumongso termasuk membacanya, ojo sampai ada hari tidak baca Quran. Jangan sampai ada hari tidak baca Al-Quran. Jangan sampai. Kenapa? Orang yang meninggalkan bacaan Quran itu berarti menyia-nyiakan diri, menyiksa dirinya. Nah, saya ingin kurang dari zaman itu sayang nggak kepada diri sendiri? Cinta nggak kepada diri sendiri? Kalau sayang, jangan dirusak diri ini, gitu loh. Kasih konsumsi, kasih vitamin,
Ya, kasih makanan-makanan yang menyehatkan, sirami hati dengan apa? Al-Quran. Quran itu roh, Pak. Ya, jadi jangan sampai kita ya ada hari terlewatkan tanpa membaca Al-Quran. Jangan sampai. Nah, kalau nanti kita kok mungkin saking repote. Soalnya seringkali kebiasaan itu bersembunyi di balik repot. Gimana? Aku sedih memang kalau Quran belas, kalau orang repot nah. Dan repot berarti sama juga kok buka YouTube. Kok iso sampean repot, tak kok baca Quran tapi kok buka YouTube. Saya kira sampean ditakoni. Lebih mulia mana YouTube dengan Al-Quran? Jawabnya dia. Lebih mulia YouTube. Tak mungkin sebenarnya. Tapi kenapa Anda sempatkan? Anda ada waktu, tapi Quran nggak ada waktu. Kenapa? Di mana Anda memuliakan Quran? Di mana kita menghargai Quran? Di mana bentuk kita cinta kepada Al-Quran? Sementara kalau buka YouTube itu minimal mesti ada barang-barang sih nggak genah, walaupun tidak ngetik. Gimana? Gimana? Mesti keluar foto-foto sih nggak bener. Tapi pakai baju, walaupun pakai baju, saya menetek itu untuk apa? Gimana? Ya jujur aja. Tapi jenengan dengan saya ketika duduk bersama istri buka gambar mesti istighfar sofrullah juga ganti-ganti. Nek pas lunga nek bojone ada izin. Wis tak takoni jujur aja. Ayo dihapus apa di lanjut ditolak ini. Ini kira-kira biasanya kober, macam orang nggak kober. Mana bentuk memuliakan Quran sekarang? Mana bentuk memuliakan Quran? Kok gak dipenting, kok gak ada waktu. Tapi untuk hal-hal singkat jelas manfaatnya, kok ada waktu? Kok bisa, kok mampu? Pun itu pertama. Yang kedua, kalau sampai ada di antara kita 3 hari berturut-turut gak baca Quran, 4 hari berturut-turut gak baca Quran, 5 hari, 6 hari berturut-turut gak baca Quran, kok gak sedih? Kemungkinan besar penyakit munafik itu sudah tumbuh di hati kita. Itu simpul oleh zaman kutu ketina Gusti Allah. Sebab orang mukmin gak mungkin gak mau Quran. Karena orang mukmin itu baru bahagia dengan zikir. Orang mukmin itu baru tenang ketika dengan Al-Quran. Sebenarnya ayat-ayat Allah yang menjelaskan tentang sifat-sifat mukmin selalu akrab dengan zikir kepada Allah. Selalu dibacakan ayat-ayat Allah, selalu hubungannya dengan ayat-ayat Allah. Lalu kenapa kalau biasanya ngaku dari orang mukmin, kok lisan kita itu jauh dengan Al-Quran? Nah, sedangkan seseorang yang berat dengan lafaz-lafaz Al-Quran, orang yang enggan dengan Al-Quran, orang yang resah dengan Al-Quran, itu munafik. Ada nggak? Niki mbok sampai niki munafik ngomong. Allah sih ngomong. Itu adalah Allah. Jelas ya? Yang menyampaikan berita itu adalah Allah. Yang menyampaikan itu Allah. Jadi kalau kita itu jauh dengan Al-Quran dan senang, dan kalau dengan Quran itu resah, itu kemunafikan. Kalau dibuka ayatnya jelas. Pertama,
Kita buka surat An-Nisa. Surat An-Nisa ayat 61. Ya, surat An-Nisa surat 4 ayat 61. Bagaimana sikap orang munafik kalau diajak kepada Al-Quran? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasul ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah patuh kepada apa yang telah diturunkan Allah dan patuh kepada Rasul. Niscaya engkau Muhammad melihat orang munafik menghalangi dengan keras darimu. Ya. Ya, sampai ningali piambak ayat. Sampai maos piambak ayat. Pripun dawuh Gusti Allah. Apabila mereka diajak menuju Al-Quran, taat kepada Al-Quran, baca Al-Quran, taat kepada Rasul, membaca sunnah-sunnah Nabi, apa kata Allah? Ra'aital munafikin, kamu akan menyaksikan, kamu akan melihat orang munafik itu menghalang-halangi orang yang mencintai, yang taat kepada Al-Quran dan Sunnah itu dengan sekuat-kuat tenaga mereka. Gak seneng juga mencintai Al-Quran ini. Sinten mau? Gak seneng. Sing matur sinten? Awas nek cerita. Ini ngaji jari Pak Robi. Jari Ustaz Robi. Sampai mula apa jadi fitnah ini. Apa yang buat ini satu. Yang kedua, coba kita lihat ayat surat At-Taubah. Surat At-Taubah ayat 124 dan 125. Coba kita lihat surat 9 124 125. Jadi nek krungu ayat Quran turun, krungu ayat Quran dibacakan, itu tambah keras hatinya. Tambah keras hatinya. Gak seneng ngrungokno bacaan Quran. Loh kok aneh. Loh. Hati ini gelisah, hati ini gak suka, hati ini timbul kebencian, hati ini marah. Nalikane ngrungokne Al-Quran diwaca. Akhirnya apa? Tambah besar kebenciannya. Allah, kan nggak mungkin ngomongin begitu. Monggo dibaca terjemahan pun langsung. Dan apabila diturunkan suatu surat, maka di antara mereka atau orang-orang munafik ada yang berkata, siapakah di antara kamu yang bertambah imannya dengan turunnya surat ini? Adapun orang-orang yang beriman, maka surat-surat ini hendak menambah imannya dan mereka merasa gembira. Itu sinten? Wong mukmin. Jadi wong mukmin nek krungu ayat turun, disampaikan ayat, diajarkan ayat, itu dua tandanya. Apa? Satu, bertambah imannya. Yang kedua, merasa bahagia. Nek ngrungokno ayat dibacakan, disampaikan nasihat-nasihat, imannya bertambah, hatinya bergembira. Siapa itu? Orang mukmin. Sekarang kedua, orang munafik. Silakan. Dan adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, maka dengan surat itu akan menambah kekafiran mereka yang telah ada dan mereka akan mati dalam keadaan kafir.
Ada pun orang-orang yang di hatinya ada penyakit. Hati ini ada penyakit. Penyakit apa? Kemunafikan. Marad, penyakit. Penyakit apa? Penyakit nifak. Begitu mendengar ayat itu diturunkan dan ayat itu dibacakan, apa kata Allah? Fajadatu rijsan, bertambah kekafirannya. Ya, bertambah kekafirannya, menambah kekafiran yang sudah ada. Akhirnya apa? Mereka dimatikan dalam keadaan kan nggak suka dengan Al-Quran. Ngaku mukmin gak senang Quran, pantes ayo. Ngaku mukmin kok gak senang, gak bentak di Quran, pantes apa enggak? Layak ngapa mboten? Wis diputus-putus sih, sama jawab dhewe. Sama goreng dhewe. Pantes ngapa mboten? Nek mboten tak lawan. Bertentangan dengan sifat orang mukmin. Makanya kalau bersama kau mau Quran kok gak kerasan, gak kerasan nih. Mau Quran kok gak kerasan, tapi dalam berita, masya Allah. Sama dalam YouTube itu minimal berapa jam sehari? Mau YouTube setengah jam itu kerasa? Kerasa? Gak kerasa. Saya pernah jadi korban soalnya. Jadi saya nanti jadi korban, kajian ngaji, esok itu jelek WA, tapi berangkat nih udah. Tak terjadi, esok 7 seberapa? Jam 7.05. Enggak aku berangkat setengah jam 30, 35. Nanti tak planning, berarti setengah jam berangkat. Mari terlalu ya tidur, untuk kamu kerjakan sesuatu. Kartu mau kartu, terus buka WA, ambil posisi berdiri saya, buka satu, terus ketok ya, ini kan kamu tahu nanti buka di sana. Gimana? Begitu buka satu, tak buka yang lain, sakit. Gak bisa. Satu saja belum selesai kita. Buka, terus buka lagi. Terus mati. Setelah itu saya coba dalam YouTube di depan navigator tak bilang jam malu kurang 5 aku ngatakan terus la haula wala quwwata. Jadi aku ngatakan gimana 1 jam dan terasa betul setelah itu ya Allah kita ada terlambat ini. Padahal planningnya tadi apa? Artinya dalam berita itu gak tahu dalam jam bulan jamnya. Dalam YouTube, dalam WA gak tahu dalam jam, menikmati betul. Tapi nek maca Quran ku pun delok jam. Betul? Misalnya pirang menit, soalnya 5 menit. Geger iki wis kenceng. Ada apa? Oh, solusi ini piye dari sini? Kan kudu ada solusi. Masuk ya wis terserah kan, harus ada solusi. Apa solusinya? 2. Dan ini nasihat para ulama. Makanya para ulama harusan menekankan yajibu ala kulli muslim an yuraqiba qalbah. Apa kata para ulama? Wajib bagi setiap muslim an yuraqiba qalbah, untuk mengawasi kondisi hatinya. Itu salah satu kewajiban seorang mukmin, salah satu kewajiban seorang muslim selalu mengawasi keadaan hatinya. Untuk diawasi kondisi hati, sehat apa enggak, fit apa enggak, diperhatikan, diawasi kondisi hatinya. Kenapa? Hati ini menentukan jenengan dengan saya mulia di hadapan Allah atau tidak, baik atau tidak. Itu teko hati ini bikin.
Jenengan kalau sholat serius gak serius takut hati ini. Untuk diawasi betul hatinya. Dan itu para sahabat sangat teliti, Pak, sensitif para sahabat. Masya Allah. Ini kewajiban pulang bersama. Itu nasihat para ulama. Yajibu ala kulli muslim an yuraqiba qalbah fi kulli waqt wa kulli hal. Di setiap waktu, di setiap keadaan harus diawasi, disimak dengan betul kondisi hati ini, perubahan-perubahannya, semangatnya atau tidak, diawasi hatinya. Itu yang pertama. Yang kedua kata beliau, ini masih belum solusinya ya, ini masih nasihat-nasihat para ulama. Nasihat yang kedua, wa idza ra'aha, apabila seseorang melihat dirinya, melihat nafsunya, tataka selalu bermalas-malasan. Jadi nek kula ndak santai iki, Pak, ngapunten sangat. Kalau kita ini bermalas-malasan kehilangan ibadah ini, berarti kula ndak santai gak tau ngopeni apa. Berarti kita ini nggak pernah ngopeni urusan hati kita. Gak tahu direken urusan hati ini. Nah kalau jiwa ini nggak diurusi hatinya, lalu yang kita urusi apa? Kesibukan kita ini. Adakah yang lebih penting dibandingkan urusi hati dalam hidup ini? Ono nggak sih lebih penting, Pak? Waktu berarti tidak ada yang lebih penting. Apa artinya jenengan kulitnya halus, apa bu? Glowing. Pedaan sampai kerlip-kerlip pipine, menus-menus batu mengkilap bibirnya, nek hatimu betem, apa manfaatnya? Saya coba sama ini, apa artinya? Ya bukan berarti pulang dari, kalau begitu kita harus kumus-kumus, apa sih ngomong gimana? Kamu pengertiannya kamu. Kalau bu itu segala, nek hati rusak. Saat ini sampean kali pulang, ngapain berkaya? Kalau jenengan punya tanah, rusak hatinya. Sing sampean arep-arep api itu kan. Sampean punya istri, hatinya rusak. Ibu punya suami, hatinya rusak. Sing sampean harapkan dari dia apa sudah? Walaupun kaya raya, kalau orang sing diharap-harap sudah rusak sudah. Hati ini urusan penting. Makanya para ulama mengatakan pesan yang kedua, wa idza ra'aha. Kalau kamu melihat dirimu, tataka selalu bermalas-malasan. Bermalas-malasan itu amalan apa? Amalan apa? Badan apa hati? Males itu urusan apa? Hati. Males itu urusan hati. Badan kena imbase, ini hati ini males, badannya mesti lemes. Gimana? Kan aneh nangani ngono, aneh. Sepeda pancaran 50 kilo iso, nang masjid 50 meter gak iso layane. Ono apa kan? Pertanyaannya ono apa kan? Awak kuat, artinya apa? Banyak banget kata. Ada teman-teman kajian dia, ya jadi bukan nggak memahaminya seperti itu. Sholat duhur. Saya berangkat ke masjid, nyemproti kurungan iman. Ayo Pak ke masjid. Nah, bumi Ustaz, tapi kan kalau manajemen bisa berdua. Kapan nyemproti manuk? Kenapa Anda semproti manuk menjelang sholat duhur? Kenapa tidak tadi atau nanti setelahnya? Apa masalahnya? Nyemproti manuk tinggal sholat jamaah. Memang manuk mungkin syafaat kamu. Orang mana? Senyumir sepatu. Lah,
Seminggu sepatu. Aduh, ayo jalan. Sekadar miliar satu tuh, dan tidak lagi. Engkau tidak memperkenalkan apa salahnya? Enggak, saya kita pemahaman sampai kalau pemahaman panggilan Allah itu kalau sih kok sih gampang nih kan sholat jamaah gitu. Anda menempatkan panggilan Allah itu senilai apa? Senilai apa? Sepenting apa? Kok sih gampang itu Anda saya tinggal sholat jamaah? Kok sih gampang ini dalam Quran itu? Ini kan masalah keimanan. Oke, saya teruskan. Itu nasihat para ulama. Penekanan ini begitu. Wa idza ra'aha tatakasal. Kalau kamu melihat dirimu sudah mulai bermalas-malasan, ya, tatawani atau menunda-nunda anil khair dari kebaikan. Nah, jadi kalau kamu lihat dirimu sudah mulai bermalas-malasan atau menunda-nunda dari kebaikan, maka langkah yang pertama adalah an yujahidah, perangi nafsu itu. Perang melawan nafsu. Itu nafsu yang membelenggu sampai. Baca para ulama. Nanti saya kirimi video dan sengaja direkam sama Syekh itu. Ada seorang pemuda cacat, Pak. Cacat semuanya. Badannya ini sikile itu cacat bengkok kabeh. Pincangnya bukan pincang biasa, tapi jalan itu sulit dia mengalami jalan. Berat, tapi sengsara gitu. Itu rumahnya agak jauh dari masjid. Pemuda ini rumahnya jauh dari masjid. Itu tidak pernah tertinggal sholat jamaah. Badannya cacat kabeh. Bengkok kabeh sedikit. Cacat. Dan cacatnya berat. Jadi kalau jalan itu sulit sekali. Karena masjidnya itu lantai 2. Dan dia di setiap akan dibantu untuk ke atas, dia tak tahu. Katanya apa? Aku ingin dengan kondisi tubuhku ini mendaki tangga-tangga menuju masjid. Aku ingin mendaki dengan kesengsaraanku ini. Aku ingin dilihat oleh Allah. Kekuatan apa ini? Lewat bos itu sikil sama kuya jejak. Model sama ini kuya kekal. Masjid itu gak munggah dari atas. Sikil kuya pencet. Kok gak bisa melakukan masjid? Itu nanti hari kiamat orang seperti ini dihadirkan oleh Allah untuk menampar wajah kita. Gak izin sampai sana. Alasannya apa saya disampaikan? Itu dihadirkan nanti oleh Allah. Itu pertama, Pak. Jadi dia nggak pernah tertinggal sholat jamaah dan selalu berada di sholat depan. Ya, jangan alasan, silakan alasan. Itu yang pertama. Yang kedua, pemuda ini tuh gagap dengan gagap yang sangat berat. Namun beliau punya amalan rutin setiap maghrib sampai isya. Karena memang rumahnya jauh, dia nggak pulang. Itu ikut taksim, ikut takfis dengan keterbatasan ngomong. Jadi model awal itu 5 menit dulu mesti mari, 5 menit itu tahu itu diulangi lagi. Kayak begitu, itu tiap hari baca Quran. Bagaimana lisan-lisan kita yang lancar? Masih punya harga diri, masih berani mengatakan saya mukmin, saya soleh, berani mengatakan demikian. Karena izin, tak punya malu kita. Ini yang gagap dengan mengucapkan kalimat itu sengsara, berjuang dia ngomong itu berjuang.
itu tiap hari baca Quran, Masya Allah. Kita yang lancar, seminggu gak baca Quran. Biasa ya, ada apa ini? Terus yang aku mukmin, aku tadi wong soleh, gak ruisin. Nek jari wong Jawa gak deudel. Wis kuasar. Allah. Kita taruh mana? Ngaku mukmin itu kita taruh mana? Kita taruh mana? Bun. Jadi ada berapa langkah? Ada 2. 1 apa tadi? Mengawasi kondisi hati. Nek kondisi kayak gitu. 1 an yujahidah. Nek wis ndelok awak iki males-malesan, tapi nglakoni apik tunda wis engko kae. Makanya ada satu kata yang paling dibenci oleh orang-orang soleh. Ada satu kata yang paling dibenci oleh orang-orang soleh. Napa? Intawir daqiqah. Nanti dulu. Itu kalimat yang paling dibenci oleh orang. Gara-gara kata-kata ini kula bersama kelangan sekian banyak ketaatan, padahal kita mampu melakukannya, tapi hilang kabeh. La haula wala quwata illa billah. Jadi satu hari itu sekian banyak, kalau didaftar Pak ya, amal ketaatan sekian persen, amal sia-sia full. Kalau kita ndelok rapot kayak ini kira-kira ya Allah ya Allah. Itu yang pertama, dipaksa. Apa yang pertama? Perang melawan nafsu, diperangi. Anjujad hidah nafsa. Perangi nafsu. Perangi kemalasan. Perangi kalau suka mengganggu larangan. Gitu loh. Itu 1. Solusinya ini. Ini kata perang musuh melawan musuh. Ngatur awake dhewe gak becus. Ngatur awake dhewe gak becus. Astagfirullah. Ngapunten ya, ngaji rada kasar. Ngapunten, saya banyak informasi dari dari ibu-ibu, tolong Ustaz dinasihatkan bapak-bapak itu supaya baca Quran di rumah. Itu nggak pernah Ustaz. Ada ibu-ibu yang banyak lapor begitu. Bukan ibu-ibu sini. Ibu bukan mirok gitu. Ada apa Pak? Yang kedua apa? Yang kedua, anyukarrihaha. Apa? Dipaksa. Kenapa? Dipaksa. Contohnya berikut. Bagi yang sudah rumongso, kok petang dino tidak mau Quran belas. Nanti sepulang dari pengajian, bukaan Quran, mau 5 ayat aja. Gak usah hati-hati. 5 ayat saja. Rasa masih teman. 5 dino, 5 ayat. Tak apa-apa Ustaz. Di sini Anda meripatnya tutup pono sandal. 5 ayat tak bisa sandal. Tangisi dirimu. 5 ayat tak bisa. Tangisi dirimu. Jalur sepuluh sekali. Atos tapi kalau nggak sampai bisa. Karena sudah dimabukkan dengan kenikmatan tadi. Akhirnya nuruti kemalasan. Iki loh. Kok bersembarang kali. Balesi WA itu pengen dibalesi tapi iso. Nggak sampai balesi loh. Ada kalanya nggak masalah. Gitu. Kan nggak semua WA itu dibalesi loh. Oh isu-isu, saya juga ada grup, tak ingatkan, akhirnya sekarang sudah sembuh sekarang. Lo isu-isu, lor, lapor lor,
Saya sama macam ini gak nulis gak gatel tangan kula sampean. Mungkin lagi siap-siap rek. Situ nyauti, sarapan lur, sarapannya difoto. Nek komentar saya, pengangguran. Ada manfaatnya apa? Quran gak sempat begitu-begituan over. Bukan dilarang secara mutlak, buatan ojo salah paham. Boleh tak boleh aja, cuma ini macam Quran. Yes, pesan dulu. Jadi ada dua solusinya. Kalau jenengan dengan saya kepingin berubah jadi baik. Ulama-ulama dulu, Imam Syafi'i di penjara, Imam Ibnu Taimiyah di penjara, Imam Ahmad di penjara. Tapi merdeka dalam ibadah. Penjara itu bukan sesuatu yang membelenggu ibadah. Kita ini merdeka badannya, tapi jiwanya di penjara. Gak berkutik melakukan kebaikan. Ini kok setan sih disalahkan. Dari setan, kamu tak kaploki loh. Tak kau membaca Quran, setan salahmu. Tak sholat sunnah, setan salahmu. Dari setan, aku lu tak apa-apa. Salahkan dirimu sendiri, ada nafsu di dalam dirimu, ada syahwat. Karena Anda dikekang oleh Anda syahwat, kita dijadikan budak oleh nafsu. Sampai kapan kalau bisa menjadi budak-budak kayak begini? Sampai kapan? Kenapa bukan nafsu yang Anda jadikan budak Anda? Kenapa kita jadi budaknya nafsu? Disuruh ngeling-ngeling, lawanan. Bagaimana kamu melawan musuh? Kalau melawan dirimu sendiri saja enggak bisa. Salahkan dirimu sendiri. Nah ini Pak, jadi ojo sampai tinggal Quran. Makanya pesan saya, bagi siapa saja, saya enggak nuduh sana sini, saya enggak nuduh panjenengan, bagi siapa saja, sing rumongso. Karena saya lihat itu kayaknya ada gitu loh. Ambune kalau temi piye gitu. Ada di antara bapak-bapak sih nggak mau Quran sampai 3 hari berturut-turut. Saya yakin ada. Ambune ku temi Pak. Temi ambune ini. Pesan saya, sepulang dari pengajian, gak usah mencuakan 5 ayat. Kalau masih belum bisa, menangislah kepada Allah. Atau takutlah kepada Allah. Jangan-jangan Allah nggak menghendaki kita jadi orang baik. Mudah-mudahan ini bermanfaat, kurang lebih semoga apa yang kita bahas menjadi ilmu yang menyelamatkan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha